Ya, gue mau bahas review IPL agak telat Selasa karena kemarin sibuk banget di DPI Podcast. Jadi malamnya siaran di Metro, jadi baru sekarang gue bisa bikin. Ada 3 match yang gue mau bahas: Arsenal, Man United, sama Liverpool. Porsinya lebih banyak di Liverpool karena banyak yang bisa dibahas. Sebelum gue mulai, YouTube ini disponsorin, Just Talk ini disponsorin oleh Mills. Kita menyediakan shirt untuk nge-gym, untuk jalan, bola, dan juga running. Oke? Tersedia selain online, tapi juga di Sogo, di Central Park ada, dan di BSD. Oke, kita mulai dengan Arsenal dulu. Arsenal kalah 2-0 dan sangat layak kalah lawan tim yang untuk gue mediocre ya. Tim ini, Leicester ini nggak ada pemain bintang. Vardy itu bagus tapi bukan pemain bintang. Tapi mereka bermain sangat lepas dan bermain bagus sesuai dengan bermain di atas kapasitas pemain masing-masing. Gue agak amazed. Gue nonton berapa kali Leicester, tapi gue nggak pernah mau bahas karena mungkin ini kebetulan. Tapi setelah kemarin nonton Arsenal lagi, gue lihat ini tim bukan kebetulan. Mereka itu benar-benar bermain dengan fighting spirit tinggi, bermain dengan disiplin luar biasa. Mereka create banyak chances, akan tetapi karena kualitas pemainnya ya so-so pas-pasan, makanya dari begitu banyak chances cuman lawan Arsenal bisa cetak 2 gol. Itu kalau kualitas pemainnya selevel City atau Liverpool itu udah 6-0. Begitu buruknya Arsenal. Gue juga bingung, Arsenal bermain dengan 3 back nggak ada masalah. Tapi dia menempatkan Aubameyang dan Lacazette, di belakangnya Özil. Bagus, nggak ada masalah. Artinya kalau pelatih yang rada waras memasang 2 striker dengan 1 playmaker, artinya si playmaker ini supply bola. Oke. Dan bola-bola atas juga sebenarnya nggak masalah karena Auba dan Lacazette cukup bagus, itu disuplai dari sayap. Yang terjadi apa? Auba ke kiri, Lacazette ke kanan, Özil tenggelam. Nggak tahu harus mau passing mana. Tiap kali passing ke kiri ke kanan di cover 2 orang, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini pelatih asli kepintaran. Dan juga si siapa namanya, Gundosi babak pertama berapa kali bisa melakukan crossing, passing, yang ada dribbling. Jadi peluang untuk counter pun hilang. Berapa kali dribbling, gone. Terus Torreira tenggelam dengan peran yang dia kasih. Ini bukan, Torreira itu bukan pemain jelek ya, tapi dia di Arsenal jadi jelek. Di bawah Emery tambah lama tambah jelek, karena dia harus menjelajahi terlalu banyak space di tengah. Harusnya kalau lu punya pemain seperti Auba, Laka, jangan geser ke samping, tetap di tengah didukung Özil. Nah, Özil itu didukung Torreira sama Gundosi. Mereka ini berdua bukan playmaker. Jadi biarkan Özil yang distribusi bola, mereka itu bermain untuk Özil, sehingga jelajah space-nya tidak terlalu banyak. Sekarang semua larinya kemana-mana. Gue jadi bingung, ini mainnya kayak apa yang gak jelas. Ditambah ya kesalahan, sebenarnya bukan kesalahan, emang golnya Leicester itu bagus banget. Jadi untuk gue sih layak kalah. Dan ya berdasarkan permainan kemarin, 5 match terakhir ancur-ancuran Arsenal mainnya. Untuk gue sih layak out Emery. Oke. Terus ke Man United yang akhirnya menang lagi. Sebenarnya tidak banyak yang gue mau bahas, cuman yang jelas dari sisi permainan masih belum meyakinkan. Kalau gue bilang tidak ada, lu lawan Brighton yang di kandang 11 tahun tidak pernah kalah. Bermain lebih ke reaction football, ngelihat apa yang dilakukan oleh Brighton. Beruntung mereka di 12 menit pertama kalau nggak salah dapat 2 gol. Di situ Brighton mau nggak mau lebih menyerang. Ball possession pertama 50-50, ball possession babak kedua 54, 57, 43 Man United.
Jadi Brighton lebih bermain ke depan, lebih mengambil risiko sehingga terjadinya lah banyak counter. Dan dari counter-counter itu kembali lagi kelihatan nyaris nggak ada yang berhasil, sekali doang kalau nggak salah, bahwa banyak pemain MU ini, terutama Rashford kalau gue bilang ya, bermain di bawah, bukan kemampuannya tapi percaya diri itu menurun. Jadi percaya diri satu tim ini kalau gue bilang menurun, mereka tidak bisa menunjukkan performa yang jelas. Pattern serangannya juga nggak jelas. Semua tergantung Brighton ngapain, kita reaction football. Dari sisi lain MU tidak layak bermain seperti itu. Cuman dari sisi satu, yang penting buat MU kan sekarang menang aja. Pada saat mereka bisa berapa kali menang beruntun, percaya diri akan meningkat. Baru pelan-pelan bisa bermain lebih rapih lagi dengan Pogba balik, Shaw balik, dan lain-lain. Karena MU layak fight untuk 6 besar ya. Jadi untuk fans MU mungkin ya sudahlah, terima aja, yang penting menang dulu. Next match juga menang, 3 match beruntun menang, pelan-pelan mereka naik ke atas, baru pelan-pelan dirubai. Yang penting sekarang percaya diri meningkat, beberapa pemain akan balik lagi. Tapi kalau berdasarkan permainan enggak banget. Tapi yang agak amazed adalah Fred kemarin bermain cukup bagus, enggak cuma nguber-nguber pantat. Dan Fred ini harusnya sadar bahwa dia itu sangat buruk dari sisi crossing dan passing jarak pendek masih oke lah, tapi crossing itu buruk Bang. Jadi jangan melakukan crossing, biar McTominay aja yang melakukan itu. Kayak passingnya ke Martial itu dari dia. Dan beruntung MU mendapatkan Martial kembali, karena Martial tampil berapa match terakhir luar biasa. Kemarin 2 assist, nggak cetak gol, tapi kontribusinya itu bagus banget, sehingga beban tidak hanya ada di Rashford. Oke. Sekarang Liverpool ya, gue udah bahas berapa kali. Intinya begini, gue tidak mau melihat dari sudut pandang penalti atau tidak, karena yang jelas Inggris itu punya parameter yang berbeda. Kita melihat pada saat di Champions League, Ajax Chelsea, Veltman kena shooting di tangannya, dia nggak gerak apa-apa tapi dapat kartu dan penalti. Kemarin jelas tangannya Alexander Arnold itu dua-dua aktif, nggak inaktif. Dalam arti tidak begini tapi ke atas lah, tidak dalam posisi natural, tapi tidak diberikan. Yang kedua itu yang di kotak penalti, shooting dari Sterling kalau nggak salah ke arah tangannya Alexander Arnold. Wasit itu jarak 5 meter, itu kelihatan banget. Mungkin dia berpikir bahwa ini si Sterling sengaja untuk shooting ke tangannya Alexander Arnold. Tapi ya ini akan menjadi kontroversi. Setahu gue Inggris itu punya aturan berbeda untuk menerapkan VAR. Jadi jangan dibedakan dengan negara lain ataupun dengan UEFA. Karena kalau ini di Champions League itu udah pasti kena 2 kali penalti. Tapi di luar itu, di luar kontroversi penalti, Liverpool main luar biasa ya. Yang bikin gue agak kaget itu apa ya, mereka itu gampang banget keluar dari tekanan. Sangat berbeda pada saat lawan MU. Pada saat lawan MU itu bola lebih arah crossing ke depan, sehingga dengan gampangnya diantisipasi oleh pemain MU. Nampaknya mereka kemarin udah belajar bahwa banyak sekali crossing itu dari kiri ke kanan. Dan yang bikin gue amazed, bikin gue takjub, itu hampir semua crossing sampai loh, bola-bola atas. Inilah yang kalau dalam sepak bola modern ini kan yang diterapkan, merusak defense lawan dengan banyak passing, cepat passing yang dilakukan City. Contoh, passing kiri kanan, defense lawan bergerak terupas. Tapi Liverpool enggak ya. Liverpool itu crossing kiri kanan. Jadi pada saat lu melakukan crossing, jarak untuk bergerak ke sisi lain itu akan jadi lama. Jadi si pegang bola itu yang di sisi satunya itu mendapatkan space dan waktu lebih lama untuk mengelola bola dan melakukan crossing. Crossing dari sayap itu 2 gol dari crossing bola atas ya. Mane yang masalah. Dan ini bukan pertama kali, Firmino sering juga heading. Ini yang bikin Liverpool maju karena crossingnya itu akurat banget. Di samping permainan mereka, jadi dari sisi fighting spirit, dari sisi disiplin positioning itu luar biasa.
sekali-sekali blunder di belakang dari individual error itu bisa terjadi, tapi as a teamwork ini lebih bagus daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu mereka unggul 10 poin, gue udah bilang, tahun lalu gue bilang City itu akan juara. Lu boleh cek di YouTube gue dan lain-lain. Dan terbukti City menjadi juara. Tapi tahun ini gue bilang dengan tidak senang hati, gue bilang Liverpool juara ya. Karena selisih 9 poin, asumsi mereka kalah dengan City di kandang still 6 poin. Sekali-sekali seri, still mereka tetap bisa, let's say 2 kali seri mereka bisa unggul dengan 2 poin. Karena gue tidak melihat tim mana yang bisa mengalahkan Liverpool. Bisa aja terjadi sekali-sekali kepleset dengan jadwal yang sangat padat, itu sangat bisa. Cuman kalau lu sebagai pemain dicecar terus bahwa kita harus jadi juara Liga, Champions League dan lain-lain, nggak penting. Karena sudah 29 tahun kalau nggak salah nggak pernah juara. Mental lu terbangun untuk berusaha menjadi juara di Liga, itu sudah penting banget Liga. Jadi gue bilang ya Liverpool, kalau gue bilang 99% juara, like it or not, karena permainan mereka, mental mereka. Kalaupun seandainya ada 1, 2, 3 pemain yang cedera, Klopp cukup pinter untuk merubah strateginya. Dan adaptasi pemain lapis 2 pun juga sangat bagus. Masih ada Oxlade, masih ada Lallana di bangku cadangan, Matip. Jadi untuk gue sih Liverpool ini sangat mengerikan musim ini. Bahkan sebenarnya 2 musim terakhir mereka juga bagus, 2 kali masuk final Champions League. Kemarin nggak juara karena selisih 1 poin. Bukan berarti mereka nggak bagus, kalau kurang beruntung aja. Dan sekarang ditambah keberuntungan yang banyak banget mereka dapat. Nggak gol 94 lah, nggak penalti lah, tapi juga berkat fighting spirit yang mereka miliki, dedikasi sampai detik terakhir mereka mendapatkan itu. Oke, itu kira-kira untuk kali ini. See you next time.